Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Yahya Waloni mengeluh, ya, katanya banyak muslim yang tidak suka dengan dia, dengan UAS dan dengan Habib Rizik. Nah, saudara dalam Tuhan, bagaimana muslim yang dia maksud respect dengan mereka, sementara ceramah-ceramah daripada Yahya Waloni ini tidak berbobot, saudara dalam Tuhan. Mari kita melihat cuplikan videonya yang terlebih dahulu sebelum kita lanjut, dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ada komentar-komentar, saya Muslim tidak suka dengan UAS, saya Muslim tidak suka dengan Yahya Waloni, saya Muslim tidak suka dengan Habib Rizik, saya Muslim tidak suka. Kau ngaku Muslim sekaligus murtad, keluar dari banyak yang mau ganti munafik. Sudah, Al-Quran inilah konsep kehidupan. Antum mau selamat dunia akhirat, masuklah Islam. Amin ya robbal. Islam ini agama yang paling benar, agama yang paling suci, agama yang paling bersih. Antum dibungkus dengan filsafat, keluarlah dari situ, masuklah Islam. Orang India kemarin saya Islamkan dia di Belawan, Buddha agamanya, Yogi. Saya bilang alhamdulillah kau dapat hidayah. Kalau tidak, hitam mengkilat begini, kayu bakar gagas sekali ini. Mengkilat memang, dari jidatnya sini sampai mukanya mengkilat. Masya Allah, saya bayangkan ini kalau di neraka kayu bakar lama ini. Artinya lama dia padam ini, menyalanya bagus. Ya, Allahu Akbar. Inna atatna lil kafirina salasila wa aqlala wa sa'ira. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Bahan bakarnya dari tadi itu. Harta orang kafir, mobil orang kafir, semua dibakar sama-sama, keturunan mereka dibakar jadi umpan jahanam. Orang Islam, Masya Allah, masuk surga. Yang sholat, tidak sholat, asalkan KTP Batam, masuk surga semua orang Islam. Di Al-Quran sudah jelaskan, Quran surah Al-A'raf, begitu Muslim sampai, malaikat langsung ucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Muslim. Baru di pintu kedua malaikat tanya, NU atau Muhammadiyah? Oh, saya kebetulan suka jadi NU. Kalau NU dek, surgamu agak ke kanan. Ada tulis pintu kunut ya, kunut. Ada kunut dari situ. Ente Muhammadiyah. Oh, kalau Muhammadiyah agak ke kiri, Alfamart belok kiri lagi. Cari saja kalau ada surga itu. Surga NU, surga Muhammadiyah, surga Naqsabandiyah, surga Al-Wasliyah. Enggak ada. Yang selamat di sana orang Islam. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tak pernah mati, tapi mereka pulang kampung. Ya, tidak ada istilah mati itu, cuma beda alamat. Kuburan itu cuma transit, tapi orang Islam tetap masuk surga. NU, Muhammadiyah. Baik, salam Tuhan, itu cuplikan ceramah Ustadz Yahya Waloni. Di video tadi beliau terlihat mengeluh karena beliau mengatakan bahwa banyak muslim yang tidak suka dengan dia, bahkan dengan UAS dan Habib Rizik katanya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, bagaimana orang bisa respect dengan Ustadz Yahya Waloni kalau ceramahnya ya selalu membahas agama orang lain, selalu membahas iman orang lain gitulah. Seperti di video tadi, ya, dia membahas tentang kafir yang masuk neraka. Tapi sebelumnya dia tadi ada kalimat mengatakan bahwa yang sholat dan yang tidak sholat sama-sama masuk surga. Ini pengajaran yang benar atau gimana sih? Ya, yang sholat dengan yang tidak sholat di masjid sama-sama masuk surga. Nah, hal ini biarlah saudara-saudara kita yang seagama dengan beliau menilai apakah yang beliau katakan ini benar adanya atau tidak, saudara dalam Tuhan. Ya, kita tidak punya urusan dengan itu. Tapi tadi dia membahas tentang orang kafir masuk neraka katanya. Nah, kalau menurut saya sih ya itu sah-sah saja. Itu kan menurutnya Ustadz Yahya Waloni. Kita juga tidak bisa ngomong apa tentang itu. Itu kan pendapatnya dia. Ya. Tapi kalau kembali kepada kekristenan, ya, jelas di sana bahwa orang Kristen ada jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami sebagai orang Kristen malah bersyukur, saudara dalam Tuhan, di mana Tuhan Yesus kami menjamin kami
ya, bahwa kami pasti masuk surga. Ada kepastian saudaraku dalam Tuhan, ya. Jadi kalau Yahya Waloni mengatakan orang kafir dengan segala harta bendanya, ya mobilnya masuk ke neraka, silahkan saja. Itu kan menurut Ustadz Yahya Waloni. Tapi ingat bahwa itu tidak menggentarkan iman kami, ya. Tidak membuat iman kami goyah saudaraku dalam Tuhan, ya. Malah kami hanya bisa tersenyum mendengarkan ucapan-ucapan semacam itu, karena itu tidak ada ngaruhnya bagi iman Kristen. Sekali lagi, iman Kristen menjamin orang percaya kepada Yesus masuk ke dalam kerajaan sorga, dan itu disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, seorang Tuhan, bukan orang lain. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ya Dia pergi kepada Bapa menyediakan sorga atau tempat bagi orang percaya kepadanya. Nah, Yesus Kristus adalah pemilik daripada sorga. Jadi jelas dong orang yang percaya kepadanya pasti dibawa ke dalam kerajaan sorga. Karena sorga itu miliknya Yesus Kristus gitu loh. Ya, miliknya Tuhan kami di dalam Alkitab. Jadi kami tidak ragu, kami tidak bimbang tentang hal itu. Sekali lagi kami malah bersyukur kepada Tuhan, di mana kami punya jaminan keselamatan kekal ketika kami meninggalkan dunia ini. Ya, saudara, Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi kami orang percaya kepadanya. Melalui kedatangannya di dunia ini, melalui kematiannya di atas kayu salib, yang menebus kami dari belenggu dosa, menggantikan kami di atas kayu salib, ya. Dan Dia juga mengalahkan maut. Di hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati, dan setelah itu Dia naik ke surga dalam Tuhan sebagai bukti bahwa Dia adalah yang ilahi. Ketika Dia di atas kayu salib, ya, Dia mengatakan sudah selesai, ya. Masalah dosa sudah selesai. Jadi orang yang percaya dalam Yesus Kristus, ya, dia ditebus oleh bilur-bilur darah Yesus. Dan orang yang hidup dalam Yesus adalah orang yang merdeka, orang yang dibebaskan, orang yang mendapat kasih karunia, anugerah terbesar daripada Tuhan. Ya, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi di dalam iman Kristen, ya, jaminan keselamatan itu pasti selalu Tuhan, tidak mudah-mudahan, ya. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa Yesus sendiri yang mengatakan hal itu, ya. Yesus juga mengatakan bahwa hanya Dia jalan dari kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Hanya dengan Yesus Kristuslah orang percaya kepadanya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Makanya saya bilang di awal bahwa kami sebagai orang Kristen tidak gentar dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni ketika dia mengatakan bahwa orang kafir dengan segala harta bendanya masuk ke neraka. Tidak menggentarkan jiwa kami, ya. Tapi kami juga tidak bisa menyanggah hal itu, ya. Itu kan pendapatnya Ustadz Yahya Waloni. Ya, silahkan saja berpendapat begitu. Tetapi ingat, ya, di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan, ada kepastian keselamatan kekal bagi orang yang percaya. Jadi dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan juga kita bersyukur kepada Tuhan, di mana kita adalah orang-orang yang bahagia di dalam Kristus. Ya, kita diberikan kebebasan, kemenangan. Ya, kita mendapat kasih karunia yang besar daripada Tuhan. Yesus datang ke dunia ini bahkan mati di atas kayu salib sebagai bukti bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Ya, bisa saja Tuhan melenyapkan dunia ini beserta isinya dan Dia menciptakan yang baru. Tetapi tidak, saudara dalam Tuhan, ya. Tuhan datang ke dunia ini menunjukkan betapa mulianya orang percaya kepadanya. Kita adalah jiwa-jiwa yang berharga di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi buat anak-anak Tuhan, buat orang Kristen, kita adalah orang yang bersyukur sebenarnya. Ya, kita dijadikan sebagai umat pilihan oleh Tuhan. Dia pilih kita menjadi umat kepunyaannya. Ya, begitu berharganya saya dan saudara, kita dipilih oleh Tuhan. Ya, saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Berbahagialah kita ketika kita
menjadi orang yang terpilih. Ya, saudara, hal yang terpenting adalah ya, kita menyadari bahwa kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan juga kita melakukan segala firman Tuhan sebagai wujud atau buah dari keselamatan kita. Buah dari kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Jadi kebaikan-kebaikan kita ketika kita melakukan segala firman Tuhan, taat akan Tuhan, maka itu merupakan buah dari keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma. Ya. Saudara dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, mari kita menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu tugas dan tanggung jawab kita. Ya. Sekali lagi, saya dan saudara yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena saya dan saudara dipilih menjadi ahli waris kerajaan surga kelak ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Saudaraku dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita semakin bersuka cita. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.